Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PKN Stan. Ya, di channel saya ini video pertama ya untuk yang saya buat untuk membahas seputar PKN Stan. Adapun ide ini lewat di pikiran saya karena banyak isu-isu beredar tentang PKN Stan yang menurut saya tidak benar dan dikarang-karang. Nggak tahu maksud ngarang-ngarangnya ini buat apa, apakah buat menciptakan kekisruhan atau untuk mengurangi saingannya untuk masuk PKN Stan, saya nggak tahu. Cuman isu ini banyak beredar. Seperti yang pertama itu isu yang selalu setiap tahun digaung-gaungkan, yaitu PKN Stan tidak lagi ikatan dinas katanya. PKN Stan tidak ikatan dinas. Apakah ini memang begitu adanya atau bagaimana? Ya, seperti yang orang-orang ketahui secara umum, PKN Stan itu kampusnya yang di bawah Kementerian Keuangan, dan orang tahunya tuh Kementerian Keuangan umumnya tahunya cuma pajak sama bea cukai. Jadi image-nya kalau sudah masuk jadi mahasiswa Stan, nanti lulus bekerja di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, atau di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu kan pada umumnya stigma orang-orang. Padahal di Kementerian Keuangan sendiri itu ada, kalau saya tidak salah ya, 11 atau 12 eselon 1. Ada pajak, ada bea cukai, ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, ada Badan Kebijakan Fiskal, ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko DJPUPR, terus ada di Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ada yang kurang nggak ya? Ya, 11 berarti ya, kalau saya nggak salah ya, 11 ya. Jadi sampai saat ini kebetulan saya bekerjanya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, instansi eselon 1 Kementerian Keuangan yang secara garis komando sebenarnya tidak terkait dengan PKN Stan, karena PKN Stan sudah menjadi badan layanan umum. Jadi dia sebenarnya badan terpisah sendiri, tapi untuk urusan administrasi kepegawaian masih di bawah Kementerian Keuangan, terkhususnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi perlu saya informasikan kepada adik-adik sekalian yang ingin masuk menjadi mahasiswa PKN Stan, bahwa sampai saat ini PKN Stan masih ikatan dinas. Namun ikatan dinasnya tidak sama dengan zaman saya dulu atau sebelum-sebelumnya, yang mana dulu ikatan dinasnya hanya terpaut di Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hanya di 3 instansi itu saja. Ada juga beberapa tahun itu ikatan dinasnya bisa ke Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian. Itu cuman beberapa tahun ya, saya setahu saya. Tapi umumnya Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP. Nah, saat 2 tahun belakangan ini itu lulusan Stan tidak pasti di Kementerian Keuangan lagi, tidak pasti di Badan Pemeriksaan Keuangan lagi. Namun ada nanti pas di pendaftaran ada pilihan Kemenkeu atau non Kemenkeu. Nah,
lulusan stan 2 tahun 3 tahun belakangan itu ada yang ditempatkan juga di Pemda, ada yang ditempatkan di Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, ada yang di TNI, ada nggak ya? TNI seperti ingatnya saya ada, tapi cuma 1-2 orang lah gitu. Jadi instansi pemerintah yang lain selain Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP. Nah intinya tetap ikatan dinas. Tidak ikatan dinas di Kementerian Keuangan. Logikanya gini lah. Sekolah di stan kan gratis, dibayar oleh negara, dibiayai oleh negara. Terkhususnya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Apakah Anda sudah dididik 3 tahun di PKN stan dengan biaya negara? Logika nggak kalau tidak dipakai negara untuk menjadi pegawainya? Tidak mungkin kan? Itu logika sederhana aja. Jadi PKN stan masih ikatan dinas. Nah, yang isu kedua yang ingin saya bahas adalah PKN stan apakah ada uang kuliahnya sekarang, Bang? Apakah udah berbayar sekarang, Bang? Nah, kalau untuk urusan itu sampai saat ini juga, dari saya zaman kuliah dulu, dari sebelum saya, senior saya, PKN stan itu masih gratis, tidak ada bayar apa-apapun. Ya Anda cuman perlu keluar biaya kehidupan sehari-hari kayak kos, kalau misalnya nanti ada buku-buku atau artikel yang harus difotokopi, ya uang fotokopi, uang makan sehari-hari. Nah, untuk Anda yang mungkin dari orang tuanya mungkin tidak mencukupi untuk membiayai itu, jangan khawatir. Di lingkungan PKN stan itu Anda bisa cari peluang-peluang kerja sampingan gitu, kerja part time seperti mengajar anak sekolah, mengajar. Kadang-kadang kalau yang rezeki ya, ketemu ibu kosnya yang punya anak SD atau SMP gitu, minta diajarin gitu, minta jadi guru privat lesnya, ada yang kayak gitu. Banyaklah peluang untuk cari uang sampingan, untuk membantu orang tua, untuk membantu biaya kehidupan Anda selama masa kuliah di lingkungan PKN stan. Atau peluang-peluang lain juga mungkin Anda bisa temukan selama berkuliah di PKN stan. Intinya bersosialisasi. Kalau Anda tidak bersosialisasi, Anda tidak mungkin menemukan peluang-peluang seperti itu. Namun jika Anda berkecukupan, ya syukurilah, Anda fokus untuk belajar bagus-bagus sampai lulus, sampai bekerja di instansi pemerintah dimanapun nanti Anda ditempatkan. Intinya tidak ada bayar di stan, tidak ada bayar uang kuliah. Hanya pas di awal masuk itu ada uang untuk semacam dari BEM itu, bukan dari stannya sebenarnya, dari badan eksekutif mahasiswanya, untuk uang alma mater, untuk uang dinamika kelompok itu semacam ospeknya di stan, tapi tidak ospek, jauh dari kata ospek lah, itu seperti benar-benar pengenalan kampus. Ya, jadi tidak ada bayar ya di PKN stan, masih gratis. Hanya saja tidak ada uang saku lagi seperti senior saya. Saya juga tidak sempat merasakan uang saku di saat berkuliah di PKN stan. Hanya di tahun terakhir saya kuliah itu ada uang saku, itu pun hanya sedikit lah, tidak usah dihitung lah. Nah, kalau senior saya dulu seperti angkatannya Helmiah aja, mereka tahun kedua itu kalau nggak salah ya sudah diberi pangkat 2B CPNS dan sudah mendapatkan gaji gitu. Saya nggak ingat sampai tahun berapa itu berlaku, kalau nggak salah saya tahun 97 atau 98 terakhir seperti itu. Nah, setelahnya tidak ada lagi pengangkatan di saat kuliah. Sebentar, ada pesawat tempur. Ya mohon maaf ya, jadi ada pesawat tempur lewat.
Kalau yang di kota-kota ada pangkalan angkatan udara yang di tengah kota pasti merasakan seperti ini, sering-sering pesawat tempur lewat. Oke, kita kembali ke topik tadi. Jadi di awal itu ada uang alma mater itu sekitar 600.000 zaman saya ya. Tapi sekarang saya nggak tahu lagi berapa. Setelah itu tidak ada biaya-biaya, tidak ada biaya SPP, tidak ada biaya uang kuliah tidak ada. Nah, dan di tahun saya mulai kuliah itu tahun 2005 itu sudah tidak ada lagi pengangkatan di CPNS dengan pangkat golongan 2B di tengah-tengah masa kuliah, tidak ada lagi. Jadi benar-benar tunggu lulus dulu baru diangkat jadi CPNS. Nah, seperti itu. Nah, isu ketiga adalah isu yang sebenarnya tidak isu yang negatif ya, tapi ini juga sering ditanyakan oleh pendaftar-pendaftar STAN, terutama orang tuanya. Yaitu, nanti kalau kerja di Kementerian Keuangan gajinya berapa bang? Katanya besar ya. Nah, kalau soal gaji itu memang benar, Kementerian Keuangan itu adalah PNS dengan remunerasi yang tertinggi di Indonesia di antara kementerian yang lain. Kita remunerasi sudah 100%, artinya ya, dan itu dimulai dari reformasi birokrasi tahun 2007. Jadi di remunerasi dan itu meningkat terus sampai tahun ini. Jadi kalau untuk gaji cukup lah, saya tidak mau menyebutkan jumlahnya. Seperti fresh graduate dari D1 saja, fresh graduate dari diploma 1 STAN dengan golongan nanti sudah bekerja adalah golongan 2A, itu sudah lebih dari cukup lah untuk bisa hidup dan mengajukan cicilan KPR untuk membeli rumah. Sudah cukup itu. Apalagi yang pangkat-pangkat di atasnya, golongan-golongan di atasnya, ya pasti lebih cukup lagi. Kalau tidak, kalau pandai mengatur keuangannya. Ya kalau dipakai foya-foya, dipakai untuk bersenang-senang terus, ya berapapun gaji tidak akan cukup. Tapi kalau di hidup seadanya, hidup memang sewajarnya gitu. Pegawai dengan golongan 2A saja itu sudah lebih dari cukup untuk hidup dan mencicil rumah atau mencicil mobil. Ya, nggak usah saya kasih jumlahnya, nanti kalau memang kalian masuk ke Kekenstan dan nanti lulus, hitung sendiri saja. Yang jelas cukup lah. Dan di antara 11 eselon 1 itu jelas Direktorat Jenderal Pajak yang tertinggi gajinya, karena mereka ada tunjangan tambahan lagi. Ya wajar, karena mereka yang mencari, pegawai pajak lah yang mencari, berjuang untuk mencari pendapatan negara yang paling besar. Karena APBN kita sampai saat ini masih 70%, 80% itu disokong dari pajak. Jadi wajar mereka dikasih insentif yang paling besar juga. Nah, itu saja dari saya di F32 Channel, membahas sekilas tentang PKN STAN. Kalau ada saran dari, ini videonya nggak saya edit deh, nggak saya kasih tambah musik, gini aja videonya, karena saya juga nggak tahu mau diedit kayak mana kalau video kayak gini. Ini kan seperti ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol satu arah gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang viewer saya yang mau membahas sesuatu tentang PKN STAN, tentang topik apa yang dia pengen tahu, ya kalau saya tahu dan saya bisa menjelaskan, akan saya jelaskan di video berikutnya. Silahkan cantumkan di kolom komentar apa yang mau dibahas tentang seputar PKN STAN atau Kementerian Keuangan. Semampu saya ya, kalau saya mampu akan saya bahas di video berikutnya. Kalau saya tidak mampu, saya tipas tangan. Saya tidak mau menciptakan isu-isu yang tidak benar di lingkungan instansi di mana saya bekerja sendiri. Oke?
itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe F32 channel, komen dan like, biar saya bisa mengembangkan channel ini lebih bagus lagi. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.